Pokoknya cuan terus Cuk. Sandwich atau roti isi atau seperti gambar di belakang ini. Tapi kita nggak akan bahas mengenai kuliner atau makanan, tapi tetap konsisten di analisa teknikal dan nama polanya adalah pola sandwich. Seperti apa gambaran polanya? Kenapa kok dinamakan sama dengan roti isi? Cek langsung ya. Oke, gambaran besarnya kurang lebih kurlep seperti ini. Yang di kiri adalah pola bearish, yang di kanan adalah bullish. Pola sandwich ini intinya adalah pola pembalikan arah. Contoh, misalnya yang di bearish ini. Jadi terjadi ketika market lagi bergerak naik, terus ada candle hijau, di tengah-tengah muncul candle merah, dan ditutup dengan candle hijau lagi, dan selanjutnya yang terjadi adalah pembalikan arah turun blosor ya. Dan titik entry-nya adalah di candle ketiga yang hijau ini, entry-nya adalah di titik terbawah dan stop loss-nya di titik tertinggi dari candle yang ketiga. Sebaliknya, kalau yang bullish ya kebalikannya. Market sedang turun, candle merah, di tengahnya keluar candle hijau, dan yang terakhir candle merah lagi, titik entry-nya sama, ada di titik tertinggi dari kebalikannya ya, dari yang bearish tadi, titik tertinggi dari candle ketiga dan titik terendah untuk stop loss. Poinnya adalah seperti ini, mirip dengan roti isi, intinya isinya di tengah dan ditangkap dengan roti plek. Nah, kayak gitu intinya dari pola pattern ini, nggak susah. Cuman saya akan fokus di ada berbagai macam versi sandwich pattern ini. Contohnya seperti yang di sini ya, ini kanan kirinya kan tidak rata, dalam arti yang penting prinsipnya tangkep selek gini selesai. Tapi saya di sini akan bahas fokus di yang seperti ini. Jadi lebih ke pattern yang di tengah. Di sini kalau bearish pattern berarti yang candle merah itu lebih kecil dibanding badan dua candle yang mengapit. Ya, di kanan kiri ini candlenya badannya lebih besar. Jadi mirip seperti roti isi, isinya kan selalu lebih sedikit, maksudnya lebih pendek dibanding roti pengapitnya. Kurang lebih seperti itu, saya mau fokuskan di situ cari polanya. Yang bullish juga sama, candle merahnya badannya lebih tinggi daripada isinya, yang ini ya. Nah, ini nanti kita akan cari di market aslinya seperti apa, apakah sesuai dengan teori atau enggak, kita lanjutkan lagi. Yang pertama adalah di market ETH. Di sini teman-teman bisa lihat, kita mulai dari yang bearish dulu ya. Jadi ketika ada pola bearish seperti ini, hijau, merah, hijau, seringkali sebagian besar ya, nggak pasti ya, sebagian besar seringkali, dan cek ini saya selalu contohkan di time frame yang besar. Kalau bisa sih, kalau untuk pola-pola seperti ini di 4 jam aja untuk mengurangi error dari pola-pola ini. Nah, ini terjadi dan akhirnya juga turun ya. Posisinya seperti itu. Jadi ini adalah pola yang sama, terjadi seperti ini ya. Hijau, merah, hijau, dan akhirnya hijau, merah, hijau, turun. Ini terjadi di market ETH, kripto. Lanjutkan lagi, kalau kita lihat di marketnya emas, pokoknya intinya semua bisa dipakai di market apapun, yang penting ada candlesticknya. Nah, ini juga sama. Di pola emas, ini time frame-nya kali ini harian, hijau, merah, hijau. Pokoknya badan yang di tengah lebih kecil dibanding badan pengapitnya. Dan akhirnya setelah terjadi demikian, market juga turun. Nah, ini yang terjadi. Dan kita lanjut lagi. Kalau yang versi bullish gimana di sini? Oke, contoh untuk bullish sandwich yang pertama ada di market euro terhadap dolar. Dan ini ketika terjadi penurunan, ini muncul merah, hijau, merah. Seperti contoh di sini, merah, hijau, merah. Dan akhirnya meskipun tidak terlalu lama naiknya, tapi ujung-ujungnya tetap sama. Sempat naik dulu setelah seperti ini. Nah, ini terjadi di time frame 4 jam. Contoh yang berikutnya kita pakai contoh di market saham, di saham BBCA, Bank BCA. Ini time frame-nya daily. Jadi terjadi penurunan, terus keluar merah, hijau, merah.
yang akhirnya marketnya terbang. Dan ini di BCA naiknya cukup tinggi ya, dari 7 ribuan sampai dengan nyaris ke 9.000. Nah, ini gambarannya secara singkat mengenai bearish maupun bullish sandwich. Teman-teman bisa coba cek and recheck. Ingat time frame-nya pakai yang besar. Kalau bisa pakai yang 4 jam atau bahkan 1 harian supaya lebih maksimal, lebih presisi lagi untuk pola-pola candlesticknya. Pattern-pattern yang lain teman-teman tinggal cek di sini di playlist belajar analisa teknikal, dan terus saya update tiap hari Sabtu apapun itu, entah itu pola, entah itu indikator, untuk memperlengkap teman-teman dalam belajar analisa teknikal. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Selamat malam minggu, salam cuanco.